Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Sagitarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Sagitarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Ten of Wands, posisinya reverse di situ. Berikut ada energi dari Four of Pentacles, kemudian Three of Swords. Oke. Berikutnya di situ ada energi dari Four of Cups reverse dan kemudian ada energi dari The Sun. Baik, kemudian di situ ada energi dari King of Swords reverse. Berikut ada energi dari The Hierophant reverse. Berikut energi dari Three of Pentacles reverse dan berikutnya ada energi dari Oke, baik. Nah, jadi kalau Mari lihat gini ya, ini tuh hubungannya hubungan yang sudah berpisah atau di ujung tanduk perpisahan, gitu. Terutama energi perpisahan itu memang disebabkan karena sudah beberapa masa ya kalian berdua itu tuh dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, gitu loh. Jadi sepertinya kalau untuk perpisahan itu tuh dianggap sangat logis gitu loh dalam hubungan ini di sana ya. Apalagi kayak kamu itu tuh kan udah males banget kamu ya ngelihat si pasangannya kamu ini, gitu loh. Kalaupun kamu bisa terkoneksi terus dengan si dia, tapi model koneksi ini boleh-boleh hanya akan menumpuk rasa bencinya kamu, rasa kecewa, dan kemudian membuat kamu mengalami kebencian kepada dia, gitu. Kamu hanya akan menumpuk rasa tidak nyaman, merasa tidak aman, gitu. Jadi di sini tuh kayak keinginan untuk baik-baik saja nampak atau memperbaiki keadaan nampaknya belum terniat gitu loh. Bagi kalian berdua belum terniat gitu ya. Dan makin sering kamu terkoneksi sama dia, ruginya itu tuh Mari lihat ada padamu, gitu loh ya. Karena nanti bisa tanpa kamu sadari egonya kamu yang ingin membalas rasa kecewamu, rasa sakit hatimu, itu tuh bikin kamu jadi kewalahan sendiri itu. Jadi bagi kalian yang kemudian kayak memutuskan untuk berpisah, itu tuh bukanlah satu pilihan yang buruk menurut Mari ya, tapi sebaiknya memang ya gini dulu lah, jeda dulu gitu, jeda dulu. Kayaknya kamu perlu berjarak dulu dari si seseorang ini. Sebab kalau kamu tidak berjarak dari dia, yaitu tadi ya, kepancing terus ini kamunya. Gitu loh Mari lihat Sagittarius. Kepancing kamu ya. Jadi ini tuh akan menjadi pisau bermata dua, nyakitin kamu, dan kemudian kalau kamu udah tersakiti, dia pun akan kamu sakiti balik di sana ya. Jadi nampaknya untuk fokus kepada dirinya kamu sendiri dulu, santai-santaiinlah dulu dirimu, bersihin dulu dirimu dari hal-hal yang menyangkut tentang dia. Itu tuh justru jauh lebih baik untuk kamu lakukan. Setidaknya sampai tanggal 14 bulan April. Gitu. Ya, di sana. Nanti tumbuh tanduknya kamu soalnya. Sebel aja bawaannya kamu sama si seseorang ini. Gitu ya. Dan kalau kamu sudah dalam mode ingin menyakiti dia, mode ini tuh akan berjalan di durasi yang cukup panjang bagi kamu, gitu ya. Dan itu tuh mengkuras energinya kamu. Seharusnya kayak energi yang sama bisa kamu pakai untuk sayang-sayang sama dirimu, seneng-senengin dirimu, bahagiain dirimu, atau bahkan membuka dirimu pada kesempatan asmara baru, jadinya terhenti gitu loh, karena fokus nanti mau untuk menyelenggarakan permusuhan dengan si dia, menyelenggarakan niatannya kamu untuk nge-mirroring dia, gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak mudah kamu di situ tuh jadinya semacam terjebak pada kenegatifan dan mengekspresikan kenegatifan itu,
gitu loh. Ada aja nanti soalnya ketemu kamu sama yang bikin orang ini gitu, ketemu kamu di sana ya. Nah, dan itu tadi pancingan-pancingan untuk menyakiti dia terus-terusan datang, jadi tidak bagus. Kamu ngotor-ngotorin dirinya kamu, ngabis-ngabisin waktunya kamu, ngabis-ngabisin energinya kamu ya. Dan bahkan itu tadi menghambat kamu untuk bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang lebih bagus ya, yang lebih oke, yang lebih menyenangkan, yang lebih asik di situ. Jadi terjebak dalam blunderan nanti kamunya dengan si seseorang ini. Itu loh. Setidaknya untuk semingguan ini ya, mulai dari tanggal 7 hingga 14, kamu santaiin dulu lah dirinya kamu. Ngapain kayak ke pantai kayak gitu ya, nggak usah dulu ngobrol sama dia, nggak usah dulu kepo sama dia, cari tahu tentang harus bagaimana kamu dalam hubungan dengan dia gitu ya. Jadikan hidupnya kamu itu tuh seperti miliknya kamu sendiri, untuk kamu sendiri gitu. Bikin aja dia seperti tidak ada ya, bukan siapa-siapa. Anggap aja dulu kayak gitu untuk sementara ini. Itu loh. Karena lagi-lagi kalau kamu makin berpikiran keras tentang orang ini, jadi terjebak di situasi yang justru tidak akan mensupport rasa tenangnya kamu gitu loh. Dan jadi bermusuhan nanti sama si seseorang ini gitu ya. Karena kalau kamu terkoneksi sama orang ini, udah pasti orang ini tuh kayaknya akan nyakitin kamu nih, mari lihat gitu loh ya. Ada tindakan yang seperti dia sengaja untuk nyakitin kamu. Memang maksudnya seseorang ini, rasa-rasanya dia seperti ingin punya hidup baru ini ya, tanpa bayang-bayang kamu lagi gitu ya. Jadi walaupun kamu katakan misalnya mau deketin dia dengan niatan untuk beramah tamah, tapi bisa niatan ramah tamahnya kamu itu tuh ditolak sama seseorang ini. Maka kata Mari tadi, perihal yang menyangkut tentang dia, berhenti kamu lakukan. Mikirin dia kek, merasain tentang dia kek, menduga-duga bagaimana masa depan kalian kek misalnya. Gitu ya, seperti apa dia, bagaimana dia dan sebagainya, itulah pokoknya tetek bengek tentang dia itu ya. Elakkan dulu gitu. Karena semakin kamu terkoneksi sama dia dan dia itu tuh punya sense ya. Kok kayaknya ketepatan aja gitu loh. Ketika misalnya kamu kepoin dia ya, dia seperti kayak menjengkelkan bagi kamu gitu. Kalau kamu deketin dia, dia pasti akan nolak kamu gitu ya. Entah niatan apa yang kamu lakukan itu tuh ya, niatan baik dia tolak, niatan buruknya kamu dia bales. Nah bisa gitu modelnya. Jadi diam-diam kalian boleh terjebak dalam pertengkaran, yang sebenarnya pertengkaran itu tuh bisa untuk dihindarkan. Dan lagi-lagi ya, karena dia memang lagi nggak mood sama kamu, dia lagi memang ada yang sedang dia lakukan ini, kalau Mari lihat ya. Ada yang sedang dia lakukan, dan apapun yang dia lakukan untuk di saat ini, rasa-rasanya itu memang menjadi urgensi bagi dia dan menjadi satu hal yang memang dia inginkan. Gitu. Nah, jadi kamu bisa kayak dianggap seperti gangguan. Gitu ya. Maka karena kamu dianggap seperti gangguan, kamu cepat untuk ditindak. Gitu loh. Kamu cepat untuk ditindak. Nah, jadi tindakannya dia itu tuh ya tindakan yang bikin kamu tidak nyaman. Bikin kamu tidak happy. Ya, bisa bikin kamu bahkan marah. Nah, seperti itu. Ya, contohnya lah, misal kamunya itu tuh niatan terhubung sama dia, kamu chatting dia, bisa tuh dia blokir kamu atau dia bentak kamu. Apa sih kamu chatting mau ngomong apa kamu? Nah, bisa dia di situ ya. Karena kok kayaknya juga semacam seseorang ini tuh ada ya rasa-rasa traumatisnya dia juga ini ya, dengan masa lalunya dia dan juga dengan kamu gitu loh. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh nggak percaya kalau kamunya itu tuh punya niatan yang baik sama dia. Mari nggak tahu lah apa yang sempat kamu lakukan di sini dalam hubungan dengan dia ini ya.
tapi kayak tersimpan dalam belief sistemnya dia, kamu itu tuh tidak baik untuk dia, kamunya itu tuh punya niatan buruk ke dianya gitu. Jadi kayak semacam seseorang ini tuh karena berangkat dari pengalaman masa lalunya dia dengan orang lain dan juga dengan kamu, ini kayak membuat dia jadinya mau ngekik kamu, mau kayak nyuruh kamu pergi dari hidupnya, mau bikin kamunya itu tuh sadar bahwa kamu jangan ganggu dia dulu gitu loh. Namun kalau untuk meminta baik-baik, aku nggak mau ya diganggu sama kamu misalnya, aku nggak bisa nih chattingan teleponan sama kamu. Nampaknya omongan lembut baik-baik seperti itu lagi nggak bisa dia lakukan, karena menurut dia kalau dia langsung pakai kick sama kamu, yang ngekick kamu, bisa cepet beres, biar cepet kamu bikin ngeh ya, ngeh gitu loh, supaya kamu kasih dia keleluasaan, kebebasan gitu. Nanti kalau dia ngomong baik-baik sama kamu berkepanjangan jatuhnya, misalnya dia bilang aku lagi nggak seneng ngelihat kamu misalnya ya, aku lagi nggak pengen ngomong sama kamu. Kalau dia ngomong terbuka seperti itu ke kamu baik-baik, nanti kan kamu bisa kayak minta pertanggungjawabannya dia, lu kenapa kamu nggak mau deket sama aku, nggak mau ngobrol sama aku, nggak seneng sama aku. Nah jadi panjang dramanya. Sementara seseorang ini tuh lagi nggak pengen berdramatis, melihat dramatisnya kamu gitu loh. Nah di sana ya. Dan karena dia melihat bahwa memang kamu ini tuh seorang ancaman, maka ya bentuk dari caranya dia juga ini ya, dia rasa untuk melindungi dirinya dia, yaitu pakai hukum rimba, siapa yang duluan ngekik gitu loh. Nah di sana. Jadi kayaknya perihal tentang sangkut pautnya sama kamu lagi dihindari nih sama si dianya. Itu ya, lagi dihindari. Dia lagi pengen happy-happy gitu ya. Dia lagi pengen senang-senang, dia lagi pengen merawat dirinya dia, ngejaga dirinya dia gitu. Nah dia lihat kamu batu sandungan, maka kamu langsung namanya batu ya, ditendang, disepak, dijauhin gitu loh. Nah gitu ya, analoginya ya, ilustrasinya gitu tuh. Kayak Maria dia itu tuh siap ya untuk buka lembaran hidup barunya dia. Jadi kalaupun kalian berdua misalnya sudah berstatus sebagai suami istri di saat sekarang ini, boleh-boleh model rumah tangganya kalian memang agaknya dingin jatuhnya. Ya, dingin. Itu loh. Dan terutama dari dia untuk menata kembali hubungan kalian belum terniat gitu loh. Jadi dia bisa aja tuh nanti bersikap seperti dia masih anak lajang ya. Dia bukan seolah-olah ya, dia memang kayak tunjukin dia lagi nggak peduli bagaimana kamu, bagaimana keadaan rumah tangga kalian. Dia nggak peduli di situ. Tuh loh. Jadi bahkan apa yang selama ini menjadi kontribusinya dia dalam relationship-nya kalian atau dalam kehidupan pribadinya kamu, misal ya selama ini dia punya kontribusi, bisa-bisa kontribusi itu tuh dia alokasikan untuk hal-hal lain ya, atau setidaknya mungkin bahasanya itu tuh dia hentikanlah untuk kamu ya, dan dia pakai untuk diri dia sendiri. Jadi akan semakin perhitungan seseorang ini tuh ke kamunya. Itu mari lihat. Jadi kayak daripada happyin kamu, mendingan dia happyin diri dia gitu ya. Daripada dia ngasih sesuatu sama kamu, mendingan sesuatu hal itu tuh dia simpen untuk diri dia sendiri gitu loh. Jadi kayak denganmu menurut dia itu merepotkan, dan kamu sebagai hal yang dia anggap merepotkan,
ya dihindarkan. Nah, kira-kiranya gitu. Ya, dengan terang-terangan ini. Kalau Mari lihat sikap dari si dianya ke kamu. Gitu loh. Nah, kalau kamu jeli mengamati dia, memang kamu keselnya itu tuh nengok dia nanti happy tanpa kamu ini. Gitu ya. Nanti apa yang menjadikan dia happy itu tuh justru bikin kamu jadi mangkel ya. Mangkel hati sendiri kamunya. Itu. Makanya tadi kata Mari sarankan sama kamu ya, jika boleh kasih saran ya. Kamu berhenti dulu lah ngapa-ngapain dari si seseorang ini. Dalam upaya terkoneksi dengan dia ya, baik dalam hal yang oke ataupun yang tidak oke, berhenti dulu. Sama seperti dia dulu buat ya. Dia itu kan sedang cari happy-happy untuk diri dia sendiri. Ya udah, kamu juga lakukan tindakan yang serupa sama. Gitu loh. Happy-happynya dia itu tuh enggak juga ya tentu kayak kamu akan lihat uploadan statusnya dia, atau kamu akan menemukan dianya itu tuh misal lagi dugem kek, lagi joget dompret sama yang lain kek, berasmara dengan yang lain kek, happy-happy sama temen-temennya kah, gitu ya. Belum tentu juga ya. Hal-hal yang simple kecil misalnya ya dia happy-happynya dengan cara lebih sering di rumahnya, sering dalam kamar kosannya dia, ya sambil nonton derajinnya dia kek, olahraga kah, apakah. Nah, kayak gitu tuh ya di sana. Dan memang seseorang ini tuh boleh-boleh dia akan memastikan juga ya ke kamu bahwa hidupnya dia yang nanti akan bagaimana dia jalani ya, itu tuh diketahui sama kamu, karena biar kamu tuh ngerti bahwa bahagianya dia di saat ini tuh bukan dengan dirimu, bukan melalui kamu, tapi dengan usahanya dia sendiri. Dan dia berharap bahwa happy-happynya dia ini tuh jangan diganggu sama kamu. Gitu loh. Bukan untuk manas-manasin kamu sebenarnya ya, kalau dia terbuka dengan apa yang membuat dia bahagia ya. Bukan kayak dia akan mengharapkan berbahagia di atas penderitaannya kamu gitu. Bukan. Supaya kamunya itu tuh ngeh aja bahwa dia sedang sibuk dengan diri dia sendiri dan tidak mau diganggu perihal tentang kamu. Nah di sana ya. Nah tapi lagi-lagi lah, kamu sebaiknya jangan kepo-kepo melihat jejak tindakan aktivitas dari si seseorang ini ya. Di situ bantu dirimu untuk jangan terlibat dalam hal-hal yang justru memberikan efek negatif bagi kamu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, berikut energi dari Scorpio, ada energi dari Libra, energi dari Taurus di sini, Capricorn, Leo, Libra, Cancer di sana, dan Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.